Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mempelajari tentang metode penelusuran di dalam sistem angker, yaitu metode forward chaining atau perunutan maju. Metode forward chaining ini kita mencari kesimpulan berdasarkan dari fakta-fakta atau gejala yang dimiliki, nanti kesimpulan maksimalnya atau kesimpulan paling akhirnya apa. Nah, oke, di sini ada 7 rule ya. Dan fakta-fakta yang baru dimiliki adalah A, D. Kita akan mencari kesimpulannya terakhir apa ya dengan adanya fakta A dan D ini. Oke, kita mulai dulu. Adakah rule-rule di sini yang premisnya memuat fakta A dan D? Fakta A atau D ya? Ada, ini R1 memuat A, R1 memuat A, kemudian R3 memuat D, R3 memuat D, R4 memuat A, kemudian R6 memuat A. Oke. Cek lagi AD ya, AD ada pada R1, kemudian R3, R4, dan R6. Nah, sekarang fakta yang dimiliki ini kita cocokkan dengan R1. Adakah R1 yang terpenuhi dengan fakta A dan D? R1 itu premisnya A dan G, sedangkan fakta yang dimiliki A dan G, sehingga R1 tidak terpenuhi. Lalu kita maju lagi ke sini, R3. Nah, premis pada R3 yaitu DIG, sedangkan fakta yang dimiliki A dan D, sehingga R3 tidak terpenuhi. Kita maju lagi ke R4. R4 itu premisnya A dan D, sedangkan fakta yang dimiliki A dan D, berarti R4 terpenuhi, sehingga R4 kita hapus. Sehingga kesimpulan pada R4 ini yaitu G menjadi fakta baru. Kemudian kita catatkan di sini ya. Kemudian R4 kita hapus, dan jangan lupa setiap kali ada penambahan fakta baru berarti kita harus mencari adakah rule-rule di sini yang premisnya itu memuat fakta baru ya. Jadi ini ada penambahan G, kita cek lagi adakah rule-rule di sini yang premisnya memuat G. Nah, kita mulai dari R1. R1 itu premisnya memuat G, sudah tercatat di sini. R2 tidak, R3 sudah tercatat di sini, R4 tidak ya, R5 sudah tercatat. Oh, belum. R5 belum tercatat. R5. Kemudian R6, R7 tidak ya. Nah, lalu kita kembali ke step awal lagi, R1 ya, dengan adanya fakta baru A, D, G, apakah memenuhi R1? Kita cek R1 yaitu premisnya A dan G, sedangkan fakta yang dimiliki A, D, G. Oh, berarti R1 terpenuhi. Nah, kesimpulan pada R1 yaitu C menjadi fakta baru di sini. Kita masukkan. Kemudian C kita masukkan. Nah, C itu pada R1 ya. R1 terpenuhi. Nah, jangan lupa setiap kali ada penambahan fakta baru ini kita cek adakah rule-rule di sini yang premisnya memuat fakta baru yaitu C. Ada nggak premisnya yang memuat C? R1 tidak ada, R2 ada. R2 kita catat di sini. R2 memuat C, kemudian R3, R4, R5, R6, R7 yang memuat C. R7. Oke, kita kembali ke stack awal lagi. Sekarang dengan adanya fakta A, D, G, C, apakah memenuhi ini ya, R3. Kita kembali ke stack awal lagi, R3. R3 kita lihat premisnya D, I, G, sedangkan fakta yang dimiliki A, D, G, C, berarti tidak terpenuhi R3. Kita maju lagi ke R6. Kita cek R6. Premis pada R6 yaitu E dan A or B, sedangkan fakta yang dimiliki A, D, G, C. Jadi R6 tidak terpenuhi. Kita maju lagi ke R5. Nah, R5 itu I dan F tidak ada ya pada faktanya, or G. Nah, G ada, sehingga karena salah satu ini sudah terpenuhi ya, or itu hanyalah salah satu sudah memenuhi, berarti kesimpulannya yaitu B. Kita masukkan ke fakta baru. Nah, B ini pada R5. R5 kita hapus. Lalu jangan lupa ada penambahan fakta baru yaitu B. Kita cari di sini adakah rule-rule yang premisnya memuat B. Kita cari, ada R6. R6 sudah tercatat di sini. Oke, sudah ada penambahan fakta baru B, yaitu kita kembali lagi ke stack awal yaitu R3. Sekarang fakta-fakta A, D, G, C, B yang dimiliki ini adakah memenuhi R3? Kita lihat R3 premisnya memiliki fakta D, I, G,
sedangkan fakta yang dimiliki A, D, G, C, B, sehingga R3 tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Kemudian R6 kita cek lagi fakta yang dimiliki yaitu A, D, G, C, B pada R6 E dan A or B. R6 belum terpenuhi ya. Kemudian R2 itu premisnya C, sedangkan fakta yang dimiliki A, D, G, C, B ada ya. Berarti kesimpulan pada R2 menjadi fakta baru di sini E. Kemudian R2 kita hapus. Lalu kita lihat di sini ada penambahan fakta baru. Kita cek lagi adakah rule di sini yang premisnya memuat E. Ada nggak? R1, R2, R3, R4, R5, R6 ada ya. R6 sudah tercatat di sini, R7 tidak. Berarti kita kembali ke stack awal lagi ya, kembali ke stack awal lagi R3. Dengan adanya fakta yang dimiliki yaitu A, D, G, C, B, E apakah memenuhi R3? R3 yaitu premisnya D, I, G. Oh, belum terpenuhi ya. Berarti R3 kita tinggalkan dulu. Kita maju ke R6. R6 ini premisnya adalah E, N, A, or B. E ada, A ada ya. B tidak ada, tidak masalah, berarti terpenuhi. R6 itu kesimpulannya I, kita jadikan fakta baru. Kita catat di sini. Nah, R6 kita hapus. Kemudian kita cek lagi ada penambahan fakta baru ya. Berarti kita cek apakah ada rule yang premisnya memuat I. Ada, yaitu R3, kemudian R5 ya, R5. Kita masukkan lagi R5. Oke, sudah ketemu R5, R6 tidak ya. Kita kembali ke stack awal lagi yaitu R3. Dengan adanya fakta A, D, G, C, B, E, I, apakah memenuhi R3? Nah, sekarang kita lihat R3 premisnya memiliki fakta D, I, G. Sedangkan fakta yang dimiliki ada D, G, dan I. Berarti terpenuhi ya. R3 itu kesimpulannya adalah F. Kita masukkan sebagai fakta baru. Kemudian kita taruh juga di sini di kesimpulan sementara. Ya, R3 terpenuhi, kita hapus. Jangan lupa ada penambahan fakta baru yaitu F. Kita cari di sini adakah rule yang memuat F sebagai premis. Kita cek lagi, R1 tidak ada, R2 tidak, R3 tidak, R4 tidak, R5 ada tapi sudah dicatat di sini. Kemudian R6, kemudian R6 tidak ada, R7 ada, sudah dicatat di sini. Oke, sekarang kita kembali ke stack awal yaitu R7. Dengan fakta yang dimiliki ini adakah memenuhi R7? Kita lihat R7 itu premisnya C dan F, sedangkan fakta yang dimiliki memiliki C dan F juga. Berarti R7 terpenuhi. Nah, kesimpulan pada R7 ini menjadi fakta baru yaitu Y ya. Y, kemudian R7 kita hapus. Kemudian kita lihat di sini ada penambahan fakta baru Y. Nah, kita cek dulu adakah rule di sini yang premisnya memuat Y. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 tidak memiliki premis yang memuat Y. Sekarang kita kembali ke stack, tinggal R5. Nah, kita lihat dari fakta-fakta yang sudah dimiliki ini apakah memenuhi R5. Nah, R5 itu adalah I dan F or G. Oh, semuanya ada. Berarti kesimpulan R5 terpenuhi, menjadi fakta baru di sini. Kemudian kita taruh di kesimpulan terakhir. R5 terpenuhi, kita hapus. Jadi dengan adanya pada mulanya tadi fakta atau gejala A dan D ini sudah bisa diketahui tujuan atau kesimpulan terakhirnya yaitu ini ya, B ini ya. Nah, jadi pada forward chaining ini kita mencari kesimpulan maksimalnya. Yang merah-merah ini juga merupakan sub kesimpulan, tetapi yang paling akhir ini adalah kesimpulan terakhir. Sedangkan nanti ketika forward chaining dipadukan dengan certainty vector, maka ada nilai-nilai gejala yang dialami. Misalkan fakta yang baru dimiliki tadi adalah A dan D, ada CF usernya, kemudian di rule base-nya itu sudah ada certainty faktor pakar dari setiap gejala terhadap penyakitnya, maka nanti dihitung menggunakan rumus kombinasi CF. Nah, dari A dan D ini dihitung CF totalnya yang mencapai G itu berapa, kemudian CF total yang mencapai nilai C itu berapa, kemudian CF total yang mencapai kesimpulan B itu berapa, dan seterusnya sampai CF total yang
mencapai kesimpulan B. Nah, dari masing-masing CF total tersebut, G, C, B, E, I, ini kesimpulan manakah yang CF totalnya terbesar, itu menjadi kesimpulan akhir atau penyakit yang paling dominan diderita oleh pasien yang memiliki gejala A dan D. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.